Seusai wisata api tak kunjung padam Pamekasan, kami lanjut menuju kota berikutnya. Ini lewat pasar ikan pinggir jalan di Desa Dharma Tanjung, Kabupaten Sampang. Ini banyak banget, Mak. Bisa banyak. Ayo, rame banget ini. Kok seru banget sih, Mak? Rebutan pelanggan atau gimana? Oh, lelang. Sampang 0 km, di epicentrum of Madura. Demikian tulisan yang tertera di sini. Belum jelas apakah semua jalan di Madura menggunakan titik 0 di sini sebagai acuan kilometernya. Yang menarik, ada tiang lampu besar yang mirip dengan Garden by the Bay yang ada di Singapura. Kalau malam kelihatannya bisa diterangin lampu-lampu di sini. Di tengah lapangan, di belakang penanda titik 0 ada monumen Trunojoyo. Tugu ini berbentuk tombak dan terdiri dari 3 buah tombak yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Lanjut lagi menuju kota pertama kali yang kami datangi di Pulau Madura. Kami akan menuju kota Bangkalan. Iya. Lagi dibangun ya? Cakep banget ya masjidnya. Sampai juga di kota Bangkalan. Malam ini kami bakal istirahat di Rose Hotel Bangkalan, hotel yang pertama kali kami nginap di Pulau Madura. Apakah water torrent ini water torrent lama? Iya, ini kok kayak lama ya? Gak tahu ya. Enggak. Perumda air minum sumber sejahtera. Selamat jalan, kota Bangkalan. Setelah beristirahat, pagi harinya kami lanjut menuju stasiun Sukolilo Lama. Salah satu bukti adanya jalur kereta Madura. Teman-teman masih ingat YouTube aku yang sebelumnya yang bahas tentang kota tua Kalianget?
Pada era kolonial Belanda, Pulau Madura pernah dilintasi tram uap. Pertama kalinya tahun 1898 yang ditandai dengan dibukanya jalur antara Kamal dan Bangkalan tanggal 8 Desember di tahun tersebut. Sejak saat itulah jaringan rel kereta Madura terus bertambah panjang hingga mencapai Sampang di ujung timur Madura tahun 1901. Selain untuk mengangkut penumpang, utamanya tujuan rel kereta Madura dibangun untuk mengakomodasi kepentingan angkutan garam dari pabrik milik pemerintahan kolonial Belanda. Namun seiring berkembangnya waktu, jalur antara Kamal, Sumeneb, Sampang via Bangkalan dirasakan kurang efektif. Ditinjau dari jalur yang harus memutar ke utara arah Bangkalan hingga Tanah Merah. Lalu di tahun 1912, perusahaan tram yang mengoperasikan jaringan rel kereta di Madura bernama Madura Stum Tram Maatschappij meminta izin kepada pemerintah Belanda untuk pembangunan jalur yang lebih pendek, alias shortcut tanpa perlu lagi memutar ke utara, yakni dengan menyusuri kawasan pesisir selatan pulau tersebut, antara Kamal, Batu Poron, sampai Kuanyar sepanjang 16 km. Setahun berlalu, jalur itu berhasil diresmikan tanggal 1 September 1913. Akhirnya, sampai juga di halte atau stasiun Sukolilo Lama. Bentuk bangunannya sederhana berukuran kecil. Setelah pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang tahun 1942, perkeretaapian Indonesia diambil alih Jepang. Setelah itu berubah nama menjadi Rikuyu Sokyoku atau Dinas Kereta Api. Stasiun Sukolilo Lama dan jalur Kamal Batu Poron Kuanyar dibongkar oleh pekerja Romusa untuk kepentingan perang. Di beberapa catatan menuliskan bahwa Rikuyu Sokyoku membuat jalur pengganti Telang Sukolilo baru karena jalur yang melewati Batu Poron merupakan kawasan militer khusus yang dijaga ketat. Selain itu, stasiun Sukolilo Lama dipindah menjauh dari bibir pantai dengan nama Sukolilo Baru di Budan. Singkat cerita, aktivitas perkeretaapian di Madura resmi ditutup sejak tahun 1987. Alasannya, kalah bersaing dengan moda transportasi lainnya, seperti bus, minibus, mobil pribadi, juga sepeda motor. Perlahan tapi pasti, kereta api mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap kurang efisien dari segi waktu tempuh. Dengan demikian, sejak saat itu bangunan ex-halte atau stasiun kereta lawas tersebut praktis tidak terpakai dan jadi saksi sejarah perkeretaapian di Kabupaten Bangkalan. Lanjut menuju kafe kekinian, Kafe Kutai Sukbar. Dari info di internet, katanya kalau dari kafe ini, kita bisa lihat pemandangan jembatan Suramadu di kejauhan. Setelah mencari-cari, ternyata kami nggak ketemu Kutai Sukbar itu ada di mana. Akhirnya kami ke sini, Pelabuhan Perahu Kejawan. Ini bisa lihat pemandangan jembatan Suramadu di kejauhan. Juga banyak perahu nelayan di sini nih. Saatnya melanjutkan perjalanan. Kami akan menuju Surabaya. Ikutin terus perjalanan kami. Sampai juga di kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Menuju Jembatan Merah yang merupakan salah satu saksi bisu sejarah di Surabaya. Jembatan yang menjadi salah satu judul lagu ciptaan Gesang ini semasa zaman VOC dulu dinilai penting karena menjadi sarana perhubungan paling vital melewati Kalimas menuju gedung Karasidenan Surabaya yang sekarang sudah tidak berbekas lagi. Jembatan dibangun tahun 1809 atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Awalnya jembatan ini merupakan jembatan angkat yang dilapisi dengan cat warna merah. Jembatan Merah juga jadi saksi perjuangan arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu pada pertempuran Surabaya di tahun 1945. Melanjutkan perjalanan menuju Taman Apsari. Ada apa di sana ya? Sampai juga di Arca Djoko Dolok yang merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Jalan Taman Apsari, Surabaya. Arca ini katanya melambangkan perwujudan Raja Singasari yang terakhir, Raja Kertanegara. Yuk, ikut aku untuk jelajah ke dalam. Dari info papan informasi cagar budaya di sini, Arca Djoko Dolok dibuat tahun 1289 Masehi sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Kertanegara yang memerintah Kerajaan Singasari. Arca tersebut mulanya ditemukan 1812 di Desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto. Lalu dibawa atau dipindahkan ke Surabaya tahun 1817. Rencananya mau dibawa ke negeri Belanda, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya ditinggal di tepi sungai. Dan pada akhirnya arca tersebut dipindahkan lagi ke Jalan Taman Apsari nomor 1 sampai sekarang. Arca Djoko Dolok digambarkan dengan kepala gundul serta dibuat dengan posisi duduk dan bersikap bumi spar samudra yang melambangkan memanggil bumi sebagai saksi, di mana tangan kiri berada di atas pangkuan, sedangkan tangan kanan menelungkup di atas lutut. Pada alas sandar Arca Djoko Dolok terdapat prasasti dalam bahasa Sanskerta menggunakan aksara Jawa kuno. Awal kalimatnya dari mulai mana bacanya? Nah ini. Oh, dari sana. Ya. Yang dinamakan sebagai prasasti Wurare berisi 19 bait yang memuat informasi penting, diantaranya berisi tentang pembagian kerajaan oleh Airlangga. Pembagian ini dilakukan untuk menghindari perang saudara antar dua pangeran yang ingin bertempur untuk memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Pembagian tanah Jawa menjadi Janggala dan Pangjalu, yang mana akhirnya keduanya dapat disatukan kembali oleh Raja Wisnuwardana. Prasasti ini juga memuat angka tahun 1211 Saka atau 1289 Masehi, yang mana merupakan tahun dibuatnya Arca Djoko Dolok. Prasasti Wurare dibuat untuk memperingati penobatan Arca Mahaksobya yang dianggap sebagai perwujudan Raja Kertanegara di sebuah tempat yang bernama Wurare. Ya. 4 pemindah. Hah? 4 pemindah. 4 kali pindah? Iya. Berarti mulainya dari Nganjuk,
terus Kadi Jawi, Tretes ya, Oh, terus habis itu Trawulan, ke Surabaya. alun-alun Surabaya. Selesai juga jelajah siang ini. Next, jelajah kemana lagi ya?